Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Fajar dengan NIM 100123027 dari kelas A Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membuat video mengenai materi filsafat sejarah nasional Indonesia. Nah, filsafat sejarah itu adalah salah satu cabang dari filsafat yang mengeksplorasi makna, arah, dan tujuan dari sejarah perjalanan manusia. Dalam konteks Indonesia, filsafat sejarah nasional itu memahami bagaimana sih sejarah bangsa Indonesia terbentuk dan berkembang, serta bagaimana nilai-nilai filosofis mempengaruhi perjalanan sejarah tersebut. Hal ini mencakup identitas nasional, kebudayaan, dan nilai-nilai yang membentuk bangsa Indonesia. Nah, konsep dasar dari filsafat sejarah ini adalah definisi filsafat sejarah. Filsafat sejarah mempelajari pola, struktur, tujuan, dan dari sejarah manusia. Ini bukan sekedar tentang peristiwa-peristiwa, tapi juga tentang makna di balik peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tujuan filsafat sejarah. Nah, filsafat sejarah juga memiliki tujuan, yaitu untuk mengidentifikasi dan memahami makna-makna dari peristiwa historis dan bagaimana sih peristiwa-peristiwa tersebut membentuk identitas serta masa depan suatu bangsa. Nah, filsafat sejarah nasional itu apa sih maknanya? Nah, filsafat sejarah nasional itu memiliki beberapa poin lagi, yaitu sejarah sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, sejarah Indonesia ini digunakan untuk membangun kesatuan nasional. Nah, peristiwa penting ini seperti proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dimana merupakan simbol dari kebangkitan dan kemandirian bangsa Indonesia untuk bebas dari belenggu penjajah. Lalu selanjutnya itu ada pengaruh kebudayaan dan agama. Nah, Indonesia ini memiliki beragam budaya dan agama yang memainkan peran penting dalam membentuk sejarah nasional Indonesia. Pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan tradisi lokal itu membentuk identitas budaya dan sejarah bangsa yang semakin memperkuat ideologi kita. Lalu selanjutnya itu ada kolonialisme dan perlawanan. Nah, penjajahan oleh Belanda dan Jepang itu meninggalkan banyak dampak yang mendalam. Nah, perlawanan terhadap kolonialisme ini membentuk semangat nasionalisme yang mendasari perjuangan kemerdekaan kita supaya lepas dari belenggu penjajahan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada era reformasi. Nah, era reformasi ini adalah jatuhnya Orde Baru dan munculnya era reformasi pada abad ke-20, yaitu mencerminkan dinamika sejarah yang terus berkembang sesuai aspirasi rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada tokoh-tokoh penting dalam sejarah nasional Indonesia. Ada beberapa tokoh yang mempelopori sejarah filsafat nasional Indonesia, yaitu ada Insinyur Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno merupakan proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Indonesia yang memiliki visi besar tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang kedua itu adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama yang bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Nah, selanjutnya itu ada Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini adalah tokoh perjuangan dari Makassar yang berjuang melawan kolonialisme di Makassar di bawah kerajaan Goa, Talu, dan Makassar pada masa itu. Nah, selanjutnya itu ada Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro sendiri adalah salah satu pahlawan nasional yang memimpin perang Jawa serta melawan penjajah, yang dimana pada masa itu hingga menelan ribuan korban jiwa hingga ratusan golden pada masa itu. Nah, selanjutnya itu ada nilai-nilai filosofis dalam sejarah nasional Indonesia. Nah, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sejarah filsafat nasional Indonesia itu ada beberapa, yaitu gotong royong. Nah, gotong royong ini adalah semangat kerjasama dan kebersamaan yang menjadi landasan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Nah, gotong royong ini merupakan salah satu identitas dari negara Indonesia yang dimana itu merupakan suatu kebersamaan dalam membangun atau membersihkan lingkungan sekitarnya. Nah, itulah kebersamaan yang dinamakan oleh gotong royong di Indonesia. Nah, selanjutnya ada Pancasila. Pancasila adalah 5 dasar negara yang menjadi pedoman filosofis dan ideologis bagi bangsa Indonesia. Panca yang berarti 5, sila yaitu adalah sila-sila yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti bersatu-satu, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, semboyan ini yang menggambarkan
keanekaragaman budaya dan etnis dalam Kesatuan Nasional Indonesia tersebut. Nah, ini adalah yang terakhir, ini adalah tantangan dan masa depan sejarah nasional Indonesia. Nah, tantangan kita tuh saat masa depan ini sangat banyak. Contohnya adalah globalisasi. Globalisasi adalah pengaruh yang membawa dampak yang dari luar, tetapi kita memiliki tantangan untuk menjaga identitas nasional dan nilai-nilai budaya lokal. Di mana contoh seperti saat ini banyak dampak-dampak budaya luar yang sudah masuk ke Indonesia, contohnya seperti K-pop, pakaian yang sangat terbuka, sedangkan Indonesia itu adalah daerah yang dari timur di mana sangat tertutup. Selanjutnya modernisasi. Nah, modernisasi adalah upaya untuk mengejar kemajuan teknologi dan ekonomi, tetapi harus diimbangi juga dengan pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya agar tidak lekas hilang. Nah, selanjutnya adalah pendidikan sejarah. Pentingnya pendidikan sejarah yang mendalam dan kritis bagi generasi muda agar memahami dan menghargai perjalanan bangsa itu sangat berat. Karena kita contoh saja lah, pendidikan sejarah di berbagai universitas itu peminatnya sangat sedikit, dikarenakan para anak muda sekarang itu berpikir, masa di SMP, di SMA udah belajar sejarah, kuliah pendidikan sejarah lagi, bosan. Itu bagaimana guru supaya menjadikan pendidikan sejarah itu sebagai salah satu pilihan untuk kuliah mereka besok. Itulah peran guru selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini, filsafat sejarah nasional Indonesia bertujuan untuk memahami perjalanan sejarah bangsa dengan menggali nilai makna filosofis dari setiap peristiwa. Nah, sejarah Indonesia tidak hanya sekedar rangkaian peristiwa, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai dan perjuangan aspirasi bangsa yang terus berkembang. Dengan memahami filsafat sejarah, kita dapat menghargai masa lalu, mengambil pelajaran darinya, dan membangun masa depan yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.